Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Ya, baik anak-anak semua kelas 5 PPS Ula Al-Tifisam dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memasuki pelajaran, kita perkenalan dulu. Kita akan belajar tentang buku SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam, ya, seperti ini. Mungkin anak-anak semua yang sudah punya buku nanti bisa disimak. Kita pertama akan membahas bab 1, yaitu pelajaran 1, yaitu Bai'atul Aqabah, ya, Bai'at Aqabah yang pertama dan yang kedua. Anak-anak semua kelas 5 PPS Ula Al-Tifisam. Nah, pada musim haji ketika itu dari seluruh penjuru Jazirah Arab datang ke Mekah. Maka ini nanti akan ada perjanjian Aqabah atau Bai'at Aqabah. Rasulullah SAW memanfaatkan ini kesempatan untuk menyeru mereka untuk masuk ke Islam. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mau masuk Islam. Nah, sehingga pada musim haji berikutnya, yaitu haji pertama tidak ada yang mau masuk Islam. Kemudian pada haji berikutnya Rasulullah SAW itu bertemu dengan segerombolan dari penduduk Madinah. Dari suku apa? Suku Khazraj, yang berjumlah kurang lebih ada 6 orang. Lalu Rasulullah SAW duduk bersama mereka, ya, seraya menjelaskan hakikat Islam. Jadi mendakwai orang-orang yang baru datang dari Madinah untuk melaksanakan haji. Ya, waktu itu Rasulullah SAW duduk menjelaskan kepada mereka tentang hakikat Islam, mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mereka pun akhirnya menyambut dakwah beliau dan menerima agama Islam. Nah, jadi setelah 6 orang ini menyambut dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan menerima dakwah, kemudian mereka kembali lagi. Kembali kemana? Kembali ke Madinah dengan membawa ajaran Nabi dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, lantas ketika 6 orang ini dari suku Khazraj tadi sampai ke Madinah, mereka berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini sekilas tentang keadaan sebelum Bai'at Aqabah. Nah, ketika Bai'at Aqabah yaitu terjadi pada tahun berapa? Ya, jadi Bai'at Aqabah itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Ya, jadi pada musim haji berikutnya, jadi musim haji pertama tolak, musim haji kedua itu ada yang menerima. Kemudian musim haji berikutnya, tepatnya tahun ke-12 kenabian, sebanyak 12 orang. Ingat ya, 12 orang dari penduduk Yathrib. Yathrib itu mana? Yathrib adalah Madinah kalau dulu namanya Yathrib. Berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Mereka tentunya ketika berangkat tidak berjalan kaki. Nah, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqabah di daerah Mina. Ya, jadi 12 orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Aqabah, yaitu di Bukit Aqabah di daerah Mina. Mereka kemudian lantas berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Ada 12. Siapa aja mereka?
Ya, di antaranya ada As'ad bin Zurah, Auf bin Al-Haris, Rafi bin Malik, kemudian Uqbah bin Amir, Mu'ad bin Al-Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Syamit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah. Nah, 10 ini semua dari suku Khazraj. Sisanya yang 2 dari suku Aus, yaitu Abdul Haytham bin Toyhan dan Huwaim bin Sa'idah. Ya, anak-anak semua. Lantas apa bunyi baiat Aqobahnya? Bunyi baiat Aqobah yang pertama. Ya, bunyi Aqobah yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apa? Tidak mencuri. Yang kedua. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Yang kelima, tidak berdusta. Ada 6. Yang keenam apa? Tidak durhaka kepada nabi. Ya, jadi anak-anak semua, ini adalah baiat Aqobah yang pertama. Diikuti oleh 12 orang, 10 orang dari suku Khazraj, 2 orang dari suku Aus. Kemudian Rasulullah SAW ketika selesai baiat Aqobah pertama, kan pasti mereka kembali lagi ke Madinah. Mereka berdakwah juga. Nah, kemudian Nabi SAW mengutus pengiriman duta Islam pertama. Duta itu perwakilan. Nabi mengirimkan sahabatnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Pada tahun ke-12 kenabian. Siapa itu? Yaitu sahabat yang mirip dengan Nabi. Dia orang kaya. Ya, dia orang kaya. Nanti akan diceritakan bagaimana sahabat ini ketika masuk Islam dia akan diusir oleh keluarganya, yaitu namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, jadi setelah baiat Aqobah selesai dan musim hijrah berlalu, Rasulullah SAW mengutus bersama mereka seorang duta pertama, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan apa? Mengajarkan agama Islam, mengajarkan bagaimana Islam itu yang indah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian beriman kepada Nabi, yaitu tidak mencuri, tidak berzina, sebagainya. Kemudian membacakan apa? Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an kepada mereka, meskipun mereka orang Arab belum tahu Al-Qur'an waktu itu. Kemudian apa? Mengimami mereka dalam sholat. Jadi Mus'ab bin Umar ini apa? Diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Ya, anak-anak semua. Ya, anak-anak semua. Jadi setelah Mus'ab bin Umair menjadi duta, menjadi utusan Nabi, perwakilan dari kaum muslimin, berdakwah di Madinah, kemudian apa? Apakah Mus'ab bin Umair sana berdakwah? Iya. Mus'ab bin Umair di Madinah atau di Yatsrib itu tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Ya, jadi didukung di sana, ada tempat tinggalnya dari hijrah. Dakwanya membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Ya, bahkan tidak ada kabilah, ya, satu kabilah pun kecuali ada orang yang telah masuk Islam. Enggak semua kabilah itu masuk Islam, ya, tapi setiap ada kabilah pasti salah satunya sudah masuk Islam. Ini sangat luar biasa keberhasilan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Nah, sehingga sebelum masuk haji berikutnya, tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Ya, datang ke Mekah menemui Nabi, mengabarkan atas keberhasilan dakwahnya ketika dia di Yatsrib. Jadi mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan kabar gembira bahwasanya Islam di sana, ajaran tauhid di Madinah diterima. Bahkan tidak ada
kabilah pun yang mana pasti ada satu orang yang masuk Islam. Maka Rasulullah SAW merasa senang. Nah setelah inilah baru musim haji berikutnya terjadilah baiat Aqabah yang kedua. Ya, jadi baiat Aqabah yang kedua itu terjadi tahun 13 kenabian. Ingat ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu masih di Mekah, belum ada hitungan hijriah. Ya insya Allah untuk baiat Aqabah yang kedua pada tahun 13 kenabian akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi anak-anak semua cukup sekian pembahasan tentang baiat Aqabah yang pertama, yaitu terjadi pada tahun 12 kenabian. Kemudian ada 12 orang yang masuk Islam. Yang masuk Islam, kemudian yang mengikuti baiat, kemudian Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi berdakwah di Madinah. Ya cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika